Alam bunian tentunya memiliki titik-titik tertentu, dan itu salah satunya pintu masuk ke alam kami. Alam bunian. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi guna untuk menghibur panjenengan semua tentunya. Semoga saja video-video dari kami bisa menghibur panjenengan semua tentunya dimanapun berada. Dan harapan kami semoga saja ada edukasi guna menambah wawasan pengetahuan kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kami akan kilas balik video yang lama, yakni ngobrol dengan makhluk bangsa bunian ya. Yang kala itu di video awal-awal Kelana Masa pernah kami panggil yang bersangkutan, kalau nggak salah ingat kala itu kami kasih nama yakni Abdullah atau Abdullah ya. Nanti kan coba kita ajak ngobrol seperti apa obrolan yang terbangun nantinya. Mudah-mudahan adanya benang merah yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Namun lagi-lagi saya tetap memesankan obrolan yang terbangun, informasi yang kami dapat tidaklah mewakili kebenaran seutuhnya sahabat ya. Namun walaupun seperti itu, ambil saja pelajaran guna sedikit menambah pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sahabat Kelana Masa bisa mengerti, dan gak kalah penting semoga kita semua terhibur atas menonton video-video dari kami. Oke, langsung saja sahabat ya, kita akan mediumisasi. Di depan saya sudah ada mediator Bang Pais ya. Kita akan mediumisasi menghadirkan yang bersangkutan. Semoga saja Allah memudahkan dan yang bersangkutan berkenan untuk hadir kembali jumpa dengan kami ya. Doakan semoga mediumisasi dimudahkan dan tonton terus video kami sampai selesai sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa terjalin ukhuwah silaturahim walaupun hanya melalui media YouTube ya. Langsung saja kita proses mediumisasi sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan siapa biar anggota saya paham ini? Bapak yang memberi nama, seharusnya Bapak mengerti siapa saya. Iya. Insya Allah sebetulnya saya pribadi masih ingat dan paham atas Anda, tapi mana tahu banyak anggota saya di belakang sana yang belum memahami ataupun tidak bisa memahami secara langsung ya. Nggak apa-apa kan kita ngobrol-ngobrol dan bertanya. Iya. Ya, sekian lama saya tidak dipanggil. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semoga pertemuan kali ini ya anggap saja silaturahim. Iya. Gimana di alam Abdullah sana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah semua sehat. Sehat ya. Aktivitas kegiatan terus berjalan? Tentu saja. Iya. Tadi lagi ngapain Abdullah? Iya. Sebelum saya panggil. Hanya lagi bersantai saja. Oh, bersantai saja ya. Oke, ya. Terus menjalani kehidupan dengan baik tentunya Abdullah ya. Iya, tentu saja Pak. Iya. Semenjak kejadian itu saya meninggalkan hal-hal yang buruk.
mengejar hal-hal yang baik. Iya. Mohon maaf sebelumnya Pak, Iya. saya dipanggil ada keperluan. Oh iya, keperluan. Waalaikumsalam. Iya, keperluan saya mau menghadirkan panjenengan ya, kepingin ngobrol-ngobrol saja, Abdullah. Ya, karena sudah lama nggak bersua tentunya kan. Iya, nggak keberatan. Tidak. Alhamdulillah. Sedikit ada hal yang kepingin kita obrolkan dengan panjenengan tentunya. Ya. Banyak yang penasaran, Abdullah ya, terkait alam bunian atau dunia bunian. Poin pertama yang kepingin kami pertanyakan kepada panjenengan tentunya, ya, kalau boleh sedikit dibagi tahu, ya, sebetulnya alam bunian ini adanya di mana saja, atau di daerah tertentu, atau bisa di mana-mana begitu. Baik, alam bunian tentunya memiliki titik-titik tertentu dan tidak semua tempat ada alam bunian. Apa lebih cenderung itu daerah pesisir begitu? Ya, benar sekali. Pesisir ya. Oke, kalau boleh tahu dibagi, karena kan Abdullah yang tinggal di sana, ya, di alam tersebut. Kalau boleh tahu, menurut bangsa manusia, ya, yang bisa dilihat itu ciri-ciri tanda-tanda pintu masuk menuju alam bunian, apakah ada yang bisa dipahami oleh manusia? Yang perlu saya jelaskan ialah manusia biasa tidak akan mengerti bahwa mana-mana saja pintu masuk ke alam bunian. Nah, yang perlu digarisbawahi ialah pintu masuk yang harus diketahui itu hanya diketahui orang-orang spiritual saja. Contohnya seperti ruas-ruas bambu kuning yang bertemu, itu bisa jadi pintu masuk ya Pak. Dan ada beberapa bagian yang lain juga. Dan itu salah satu pintu masuk ke alam kami. Alam bunian. Dimanapun tempat itu biasanya, atau enggak semua? Dan tidak semua. Tidak semua. Walaupun ada bambu kuning yang saling bertemu, rasanya belum tentu itu menjadi pintu masuk ya. Ke alam bunian. Ya. Bertemu seperti ini atau luasnya seperti gini? Bertemu seperti ini. Seperti gerbang begitu ya. Seperti gerbang, tapi tidak terlalu besar. Iya. Itu kalau orang awam yang masuk di situ bisa saja termasuk ke alam bunian. Nah, yang perlu diketahui ialah ketika bangsa kami bunian beraktivitas dan ada ya satu contoh pemuda atau pemudi yang lagi kosong pikirannya, tidak mengerti apa yang ia pikirkan, bisa jadi masuk ke tempat itu. Oh, berarti masuknya tidak sepenuhnya dalam kesadaran total begitu. Seperti itu. Kecuali hal-hal manusia yang dengan ilmu di atas rata-rata. Iya. Iya, jadi kalau ada manusia yang masuk untuk kalangan biasa gitu loh, Abdullah, apakah betul kalau sudah masuk ke sana nanti andai kata bisa keluar balik itu terus terjadi penurunan IQ-nya seperti itu? Tergantung siapa yang ditemuinya, Pak. Oh, begitu. Kalau dia bertemu dengan bunian yang baik, kemungkinan itu tidak akan terjadi. Nah, kalau dia ketemu dengan bunian yang tidak baik, kemungkinan bisa terjadi. Setelah keluar IQ-nya bisa menurun. Oh, begitu. Iya. Sedikit tambahan. Seperti ya tidak mengingat apa yang terjadi dan pikirannya linglung saja gitu. Iya. Sedikit tambahan Abdullah ya. Satu kan itu pendapat Abdullah tadi, bambu kuning yang ya katakanlah seperti gerbang ya untuk pintu masuk. Terus ada pendapat lagi dari kalangan bangsa manusia, konon kalau pas diterik matahari memandang ke depan nampak ada seperti udara yang bergerak-gerak atau bergoyang. Katanya itu bisa menjadi pintu masuk ke alam bunian. Apakah betul itu? Kalau hal yang seperti itu saya tidak terlalu mengerti. Tapi kebanyakan melalui pintu masuk yang tadi. Yang pertama tadi ya. Oh iya. Oke.
Karena jarang sekali manusia bisa masuk ke tempat kami. Iya, iya, iya. Iya, ya memang ya kita memakluminya karena kan dimensinya pun berbeda, Abdullah ya. Perputaran waktunya juga berbeda. Iya, iya, iya. Memang ya kami menyadari tidak semua pendapat kami terkait ciri-ciri pintu gerbang masuk ke alam bunian kan tidak sepenuhnya itu valid ya. Begitu juga kita harus memahami juga memang ya kemampuan keterbatasan manusia yang notabene kodratnya aslinya itu di alam nyata seperti ini kan ya tidak mungkin paham sepenuhnya atas alam gaib begitu. Nah, makanya sedikit kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Bukan berarti dalam rangka saya membanding-bandingkan pendapat itu, tidak ya. Tapi hanya untuk ya mencari tahu dan klarifikasi tambahan itu. Sedikit tambahan lagi, apakah betul karena ada cerita di kalangan bangsa manusia makhluk bunian ini suka dengan buah di alam manusia? Contoh yang saya maksudkan secara signifikan itu buah bacang. Ya. Seperti buah mangga. Iya, kami cuma ya suka seperti itu ya. Dan kebanyakan bangsa bunian suka dengan itu. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sehingga suka itu? Itu yang saya kurang mengerti, tapi saya pun termasuk suka. Bangsa bunian bisa nggak membedakan bacang dan mangga ataupun kue ini begitu? Tuh bisa. Bisa ya. Dari aromanya atau dari bagaimana? aroma saja. Dari baunya ya. Karena kan di alam kami manusia itu yang mirip dengan buah bacang kan banyak. Mangga, kueni, ya hampir mirip-mirip lah. Seperti itu. Rasanya pun ya memang ada perbedaan dan dari aroma khasnya pun berbeda-beda. Tapi sekilas bagi yang belum paham macamnya sama begitu. Oke. Di alam bunian nggak ada buah bacang. Di alam kami tidak ada, hanya ada di alam manusia saja. Iya. Oke. Dan kami, ya bangsa kami sering keluar untuk memetik buah tersebut. Iya. Terus ada lagi pendapat Abdullah. Di alam kami ada pohon, ya katakanlah mungkin entah pohon mangga ataupun pohon bacang. Kita kurang begitu paham secara sepenuhnya. Cuma sekilas pohonnya itu mirip pohon Hampir itulah. sama. Iya. Konon kabarnya di bawahnya itu tidak mau rumput belukar tumbuh. Apakah itu termasuk juga menjadi pintu masuk juga ke alam bunian? Karena alam bunian pun sering datang ke situ. Kalau itu saya kurang mengerti. Kurang mengerti lah ya. Artinya di alam Abdullah yang populer pintu keluar masuk itu yang melalui bambu kuning tadi ya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan Bang Akmal? Mana tahu kepingin diobrolkan sama Abdullah? Di alam Abdullah lah, kita sebut aja alam bunian. Apakah sering berbelanja ke alam manusia? Kalau berbelanja ke alam manusia sering, lebih ya cenderung ke alam manusia daripada hasil daripada tempat bertani ya alam kami. Seperti lebih itu ya. Sering berbelanja Iya. ke alam manusia. Hanya yang percaya tidak percaya yang perlu diperhatikan pada saat bunian keluar ke alam manusia, hanya perlu diperhatikan sininya saja. Ciri-ciri. Kalau manusia memiliki cekungan seperti ini, kalau bunian tidak. Rata saja. Oke. Abdullah di alam bunian sana pernah mendengar nggak alam gaib yang cukup populer itu jenis wentira ataupun saranjana? Sering mendengar, cuman ya, belum pernah ke sana. Iya. Artinya pernah mendengar nama itu ya. Mendengar saja, kota yang sangat maju dan elit sepertinya. Iya. Artinya memang wentira ataupun saranjana cukup terkenal ya, baik di alam kami manusia ataupun di alam Abdullah begitu ya. Iya. Anaknya sendirilah, anak-anak dari orang bunian, apakah
pernah ada yang bersekolah ke alam manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan perlu dimengerti. Untuk anak-anak bunian tidak satupun diperbolehkan keluar dari bangsa kami ke bangsa manusia. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak tahu apa alasannya, tapi ya seperti itulah dari dulu sampai sekarang. Hanya yang dewasa saja yang mengerti keluar pintu, ya, keluar masuk pintu. Berarti anak-anak dari kalangan keturunan bunian dilarang keluar, apalagi sangat dilarang, tidak diperbolehkan sama sekali. Mungkin kalaupun keluar bareng sama orang tuanya mungkin, atau bagaimana? Tidak juga. Walaupun orang tuanya keluar, anak tetap ditinggal di dalam alam bunian. Itu biasanya apa alasannya, Abdullah? Nah, lebih itu yang saya tidak mengerti. Dari dulu hanya orang tua berkata seperti itu saja. Jangan keluar dari tempat ini atau kamu akan akan dapat balasannya seperti itu. Intinya anak-anak tidak diberi izin lah untuk keluar. Gini, alam bunian kan sebetulnya banyak di beberapa tempat, ya. Terus pertanyaan begini, di alam bunian tempat Abdullah tinggal, ada nggak kelompok bunian ataupun seseorang, ya, makhluk bunian yang kategori sudah muslim tapi dia termasuk tokoh di kalangan bunian, tokoh muslim begitu? Tokoh muslim di kalangan kami. Iya. Sepertinya tidak, hanya di rata-rata seperti saya ini, Pak. Tidak terlalu mengerti dan tidak mengerti bagaimana saya mengatakan seperti itulah. Seperti itu. Itu di tempat tinggal Abdullah begitu ya. Perkara yang di luar sana yang jauh Abdullah tak tahu lah ya. Tidak mengerti sama sekali. Iya. Di alam bunian sendiri pernah nggak mendengar apa yang dinamakan wali begitu, Abdullah? Tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar ya. Karena di alam kami bangsa manusia itu ada sebutan bahasa seperti itu untuk kalangan tertentu begitu. Ya kita maklumi perbedaan yang ada. Kalau saya hanya mengajarkan apa yang saya pelajari saja. Mengajarkan hal-hal yang baik tentunya. Iya. Sebetulnya Abdullah, sepengetahuan Abdullah lah, kalau manusia biasa tidaklah dia mau masuk ke alam bunian, tapi hanya kepingin dijumpai oleh orang bunian ataupun makhluk bunian, ada kiat-kiat tertentu enggak? Nah, ini yang harus dimengerti, bahwasanya manusia yang ingin sekali berjumpa dengan orang bunian tak akan pernah berjumpa. Tak pernah akan berjumpa. Seperti itulah. Karena alam bunian ini sama seperti alam manusia. Hanya saja di alam bunian ini semua ada. Walaupun terkadang ya berbelanja ke alam manusia. Iya, perlu keluar juga lah. Mencari hal yang tidak ada. Iya. Jadi kesimpulannya bagi manusia kalangan awam tidak semudah itu untuk bisa berjumpa. Ya seperti itu kurang dan lebihnya, Pak. Lebih tepatnya ya. Kalau dia ingin berjumpa dengan orang-orang bunian, dia tak akan pernah berjumpa. Kalau di pikirannya ingin, ada rasa ingin berjumpa, tak akan pernah berjumpa. Itu. Tapi pernah nggak terjadi bangsa manusia berjumpa dengan makhluk bunian secara tidak diinginkan oleh si manusia? Itu sering terjadi. Berarti proses itu terjadi bukan karena si manusia yang punya keinginan ya? Bukan manusia. Apakah ada juga bangsa bunian ini wanita yang sangat suka dengan bangsa manusia, seperti pemuda, dia suka pada seorang pemuda, dialihkan pikirannya, dikosongkan dan dimasukkan ke alam bunian. Seperti itu, tidak harus melalui pintu masuk yang saya jelaskan tadi yang pertama. Bisa langsung berjumpa, langsung masuk ke kampung halaman. Apakah bisa keluar lagi? Tentu bisa. Apakah ada manusia yang dari alam manusia seperti ini kan masuk ke alam bunian tidak bisa keluar lagi, menikah dengan bangsa bunian? Kalau hal yang seperti itu tidak pernah terjadi, hanya saja waktu ada seseorang masuk
ke alam bunian, pemuda yang atau pemudi bunian wanita bunian yang mencintai pemuda manusia dimasukkan ke alam bunian, dan kalau imannya si manusia ini kuat, kemungkinan dia bisa kembali. Artinya dengan cerita yang beredar di sana sini, manusia berjumpa dengan makhluk bunian itu dikarenakan rata-rata seringnya bangsa bunian yang kepingin menjumpai manusia, berarti ya? Seperti itu kurang lebih. Iya. Ini lagi ada pernah mendengar, apabila kita masuk ke alam bunian, memakan makanan di alam bunian, maka sulit untuk keluar. Itu benar tidak? Hal yang seperti itu tidak perlu dipercaya, karena karena bangsa bunian kan berbelanja ke bangsa manusia. Buah yang satu contoh, buah yang ditarik dari bangsa manusia dimasukkan ke bangsa bunian tetap sama. Tak ada alasan bahwasannya makan di tempat bunian tidak bisa keluar, itu tidak ada. Mungkin hanya mitos yang menakut-nakuti seperti itu. Iya. Di alam kami, Abdullah, kan banyak yang berpendapat dan meyakini di alam bunian konon katanya itu banyak harta. Ya, ini sedikit kami bertanya kepada Abdullah, itu betul atau enggak di sana itu banyak harta, banyak emas dan lain sebagainya? Sama seperti bangsa manusia. Ya, orang yang kaya ya sangat kaya, orang yang susah juga ada. Seperti bangsa manusia sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Bahkan kalau cerita di dua alam ini, banyakkan emas mana sebetulnya, banyakkan emas di alam manusia sebetulnya ya. Ya seperti itulah, karena bunian ini kan hanya perkampungan saja, tidak sebesar bangsa manusia alamnya. Iya. Kenapa saya tadi mengatakan seperti itu? Banyaknya emas di alam bunian sama di alam kita manusia, banyak di alam manusia. Sandaran saya karena di alam kami manusia banyak toko emas. Itu ya, banyak toko emas, kan emas itu ngumpul gitu loh. Ya, benar. Salah satunya seperti itu. Kami tidak menjual itu. Tidak menjual ya. Tidak ada yang namanya toko emas. Tidak ada toko emas. Nah, ada juga yang beli ke toko emas ya. Kurang lebih. Iya. Itu uang yang digunakan sama enggak dengan uang yang kami pakai? Nah, yang perlu diketahui, kalau dari bangsa bunian yang jahat, dia akan menyamakan uang yang di bangsa manusia, akan menyamakan dengan uang yang ada di bangsa manusia. Yang ini yang tidak baik. Kalau diterima pada saat orang bunian belum pergi, uang yang diterima akan utuh. Kalau sudah pergi bunian, itu uang akan berubah seperti menjadi daun atau yang lain-lainnya. Jadi kalau itu kan bunian yang tidak baik. Kalau yang bunian baik, kemungkinan ya bisa utuh uangnya, bisa mungkin sama. Tidak berubah sama sekali. Dan itu hal yang sangat beruntung sekali kalau bangsa manusia bisa menemukan itu. Gitu ya. Oke. Sedikit klarifikasi atau mencari tahu lah keseharian bangsa bunian. Di alam bunian, orang yang sudah berumah tangga, artinya orang bunian yang sudah berumah tangga, apakah betul pendapat kami bangsa manusia, mereka kalangan bunian saat hari-hari masak menggunakan garamnya itu diasapi terlebih dahulu? Memang betul seperti itu? Benar. Alasannya apa itu menurut Abdullah yang tahu? Kalau alasannya saya tidak mengerti, karena saya bukan wanita, Pak. Oh gitu ya. Iya juga sih. Wanita saja yang mengerti seperti itu. Itu kerjaan perempuan ya. Hanya bisa makan saja. Rasanya enak ya. Nah, ya itu pendapat kami bangsa manusia, konon yang ahlinya seperti itu. Iya, bertanya kepada wanita, kenapa kau memasak seperti itu? Kau tinggal makan saja, banyak sekali cerita kamu. Kadang seperti itu, Pak. Kita bangsa laki-laki ini tidak. Iya. Takut dengan omelan wanita. Iya. Memang sebetulnya Abdullah, munculnya pendapat itu dari mana, sejak kapan, kita pun tak tahu pastinya. Tak tahu pastinya. Iya. Tapi ada kalangan manusia yang konon katanya meyakini perempuan kalangan bunian yang memasak dengan garam diasapi terlebih dahulu, si manusia
golongan perempuan masak dengan garam yang diasapi, rasanya katanya jauh berbeda, lebih enak, walaupun masakannya sederhana. Dari gitu. bangsa manusia. Tidak di bangsa manusia saja, Pak. Di bangsa bunian pun sama. Begitu ya. Berarti ada ya mungkin sedikit mendekati mungkin apa pendapat tersebut lah ya. Mendekati kebenaran. Seperti itu. Ya. Di alam bunian sana sebetulnya begini, Abdullah ya. Tadi kan di awal sudah banyak kita perbincangkan. Kalau Abdullah sendiri pernah nggak membawa masuk bangsa manusia ke alam Abdullah? Tidak pernah sama Tidak sekali, pernah, karena ya? saya tidak punya alasan untuk ya. apa saya masukkan bangsa manusia ke alam. Gitu ya. Mungkin takutnya merusak gitu saja. ya. Kalau kawan ataupun ya Abdullah pernah melihat atau mengetahui ada bangsa bunian yang memasukkan manusia ke alam bunian sana, ada enggak? Kalau teman-teman ada. Teman-teman ada ya. Itu teman yang Abdullah maksud laki-laki atau perempuan? Yang perempuan. Perempuan ya. Karena dia naksir sama si manusia. Ya itu tadi yang saya jelaskan, Pak. Di awal ya. Oke lah ya. Ada mau tanya enggak? Abang di belakang udah cukup. Mana tahu ladangnya dekat sama Abdullah. Ya. Jadi Sama-sama itu anggota saya punya ladang di sekitaran dekat pesisir sana. Ya, mana tahu dekat sama Abdullah. Tentunya ya bertetangga di ladang sana. Itu Abdullah ya. Setelah perjumpaan dengan saya kala itu Abdullah sampai sekarang, pernah nggak ngobrol lagi dengan bangsa manusia yang lain selain kami di sini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah sama sekali. Saya hanya mempelajari apa yang Bapak berikan dan saya terus belajar dan belajar. Ya. Abdullah masih selalu ingat kemari, Pak. Kalau ingat sih kurang, Pak, karena saya lebih ke ya keseharian saya. Fokus di alam Abdullah. Cuman begitu ya. Kalau saya dipanggil saya siap-siap saja. Saya terima-terima saja. Oke, nggak apa-apa Abdullah ya. Saya pun sebetulnya ya biasa-biasa saja menyikapi pertemuan kala itu, juga sekarang biasa-biasa saja. Intinya ya semoga apa sedikit pertemuan kita itu bisa menjadi manfaat untuk semuanya, terkhusus Abdullah begitu loh ya. Adanya manfaat kebaikan supaya hidup makin berarti tentunya Abdullah ya. Karena hidup ini kan cuma sekali. Hidup ini cuma sekali. Nanti kalau udah waktunya kiamat ya habis semua lah. Iya kan? Di alam Abdullah ada cerita nggak? Nanti akhir zaman bakal kiamat gitu? Ada ya. Takut nggak Abdullah dengan cerita seperti itu? Semua bangsa jin manusia tentu takut. Takut ya. Dengan adanya kiamat akhir zaman. Iya. Ya memang seperti itulah kodrat makhluk ya. Takut, ngeri kalau membahas seputaran kiamat. Tapi ambil saja benang merahnya Abdullah. Sebelum masa itu terjadi, persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya supaya setelah terjadi proses kiamat kan ada kehidupan lagi. Kita dalam posisi yang banyak keberuntungan. Itu aja Abdullah. Ya. Diambil sisi positifnya dengan proses terjadinya kiamat nantinya. Seperti itu. Karena hidup ini ya memang kita harus berbenah. Ya. Kuncinya seperti itu. Oke lah Abdullah, mungkin sementara itulah yang perlu kami obrolkan ya. Dan makasih atas obrolannya, atas berkenannya Abdullah berkunjung, saya panggil kemari. Bila mana ke depan kok kami kepingin ngobrol balik ya, diharap ringan langkahnya saja. Pastinya. Iya. Oke. Salam untuk semuanya di sana kawan-kawan akrab Abdullah ya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Semua sehat dan makin membaik kualitas keiman Islamannya ya, seperti itu ya. Nanti di penghujung tentunya biar dipulangkan sama anggota saya ya, bantu. Dari saya Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bantu pulangkan Bang Akmal ya.
Ya, alhamdulillah proses mediumisasi telah usai ya. Ya. Itulah sedikit tadi obrolan kami dengan ya makhluk gaib yang sudah lama tidak jumpa, yakni beliau Abdullah ya. Dulu udah lama sekali sahabat ya kita pernah jumpa dan ngobrol-ngobrol. Itulah sedikit obrolan yang ada tentunya dengan obrolan yang ada melalui mediumisasi ini sahabat ya semuanya dimanapun berada tidak usah dipercaya seutuhnya karena itu pun tidak mewakili kebenaran secara mutlak ya. Bila mana ada kesamaan nama ataupun tempat dan lain sebagainya sahabat ya, itu hanya karena faktor kebetulan belaka. Itu sahabat ya, mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan bisa semangat dan terus semangat menonton video-video terbaru dari kami. Di penghujung tentunya dari kami selaku Al-Fakir banyak tutur sapa, kata, perilaku yang kurang berkenan, tentunya ya mohon pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.